Nasihat bijak Abu Nawas mengarungi hidup dengan integritas dan keteguhan. Abu Nawas duduk di bawah pohon yang rindang, sementara anak-anaknya berkumpul di sekitarnya, ingin mendengarkan nasihat bijak dari sang ayah. Abu Nawas memandang mereka dengan lembut, lalu mulai bercerita. "Anak-anakku, dalam hidup ini, selalu ingatlah untuk selalu jujur," ucap Abu Nawas dengan suara yang tenang namun tegas. "Kehormatan adalah harta yang paling berharga." Salah satu anaknya, Fatimah, bertanya dengan polos, "Tapi ayah, bagaimana jika kejujuran itu membuat kita dalam kesulitan?" Abu Nawas tersenyum bijaksana. "Kejujuran memang tidak selalu mudah, namun percayalah bahwa dalam jangka panjang, kejujuran selalu membawa kebaikan. Itulah inti dari integritas." Anak kedua, Ali, bertanya, "Bagaimana kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, ayah?" Abu Nawas menatap mata Ali dengan penuh kebijaksanaan. "Dengarkan hatimu, Ali. Pada akhirnya, hati kita selalu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jangan pernah abaikan suara kecil itu." Sementara itu, anak ketiga, Zahra, bertanya, "Tapi ayah, bagaimana jika kita gagal?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, Zahra. Ia adalah pelajaran berharga yang membantu kita tumbuh dan belajar. Tetaplah tegar dan bangkit setiap kali jatuh." Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, memberi isyarat bahwa waktu berakhir. Abu Nawas menyatukan anak-anaknya dalam pelukan hangat. "Ingatlah, anak-anakku, hidup adalah perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Tetaplah kuat, berpegang pada kejujuran, dan selalu berani belajar dari setiap pengalaman. Itulah kuncinya untuk mencapai kebahagiaan sejati." Setelah mendengarkan nasihat bijak dari Abu Nawas, anak-anaknya merasa terinspirasi dan bersemangat untuk menghadapi tantangan hidup yang akan datang. Mereka berjanji untuk menjaga nilai-nilai yang telah diajarkan oleh ayah mereka, dan untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang jujur, berani, dan tegar. Seiring matahari tenggelam dan langit malam mulai terbentang di atas mereka, mereka berjalan pulang dengan langkah tegap dan hati penuh keberanian, siap menghadapi apapun yang akan datang. Abu Nawas tersenyum melihat kepergian anak-anaknya, merasa bangga melihat mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Dalam hatinya, Abu Nawas berdoa agar anak-anaknya selalu mendapatkan perlindungan dan petunjuk dalam setiap langkah hidup mereka. Dan dengan itu, mereka melanjutkan perjalanan hidup mereka, membawa bersama nasihat bijak dan cahaya kebijaksanaan yang telah ditanamkan oleh ayah mereka. Kisah ini mengandung beberapa makna yang mendalam. 1. Kejujuran dan integritas. Abu Nawas menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam hidup. Meskipun mungkin sulit atau menghadapi kesulitan, kejujuran selalu membawa kebaikan dalam jangka panjang. 2. Kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Abu Nawas mengajarkan anak-anaknya untuk mendengarkan hati mereka dalam membedakan antara yang benar dan yang salah. Ini menggambarkan pentingnya mendengarkan intuisi dan nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan. 3. Keteguhan dan ketabahan. Meskipun hidup penuh dengan tantangan dan kegagalan, Abu Nawas mengajarkan anak-anaknya untuk tetap tegar dan bangkit setiap kali jatuh. Ini menunjukkan pentingnya memiliki ketabahan dalam menghadapi rintangan. 4. Pertumbuhan dan pembelajaran dari kegagalan. Abu Nawas juga mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebagai pelajaran berharga yang membantu kita tumbuh dan belajar. Ini menggambarkan pentingnya menerima kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran. 5. Pentingnya keluarga dan nilai-nilai tradisional.
kisah ini menyoroti pentingnya hubungan keluarga dan nilai-nilai tradisional dalam membimbing generasi mendatang. Abu Nawas memberikan nasihat bijak kepada anak-anaknya, menciptakan ikatan yang kuat antara mereka dan mewariskan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan. Secara keseluruhan, kisah ini mengajarkan kita untuk hidup dengan jujur, berani, dan tegar, sambil menghargai nilai-nilai moral dan keluarga dalam perjalanan hidup kita. Kisah selanjutnya. Perjalanan menuju keajaiban sejati, kisah Abu Nawas dan Ali dalam dunia sulap. Abu Nawas dan temannya, Ali, sedang duduk di sebuah warung yang ramai. Ali, yang dikenal karena sering menjadi sasaran lelucon Abu Nawas, tidak curiga saat Abu Nawas berbisik kepadanya dengan senyum khasnya, "Ali, aku punya ide bagus untuk kita malam ini." Ali mengangguk, "Apa itu, Abu Nawas?" "Dengarkanlah," kata Abu Nawas dengan penuh semangat. "Kita akan berpura-pura jadi pemain sulap di jalanan. Aku akan memakai jubah tua dan topi kerucut, dan kamu akan berpura-pura menjadi penonton kagum yang menunggu trik-trik sulapku yang misterius." Ali tertawa, "Tentu saja, Abu Nawas. Tapi bagaimana kita akan membuat trik sulap palsu?" "Ah, jangan khawatir," jawab Abu Nawas sambil meraih secarik kertas. "Aku sudah menuliskan beberapa trik sulap palsu di sini. Percayalah padaku, kita akan membuat penonton terperangah dengan keajaiban palsu kita." Dengan semangat, Ali dan Abu Nawas berjalan ke jalanan. Abu Nawas memakai jubah tua dan topi kerucut, sementara Ali berdiri di sampingnya dengan tampang takjub. Abu Nawas memulai pertunjukan dengan gerakan dramatis. "Selamat datang, penonton yang budiman. Aku, sang penyihir hebat, akan menunjukkan keajaiban luar biasa yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya." Para penonton berkerumun di sekitar mereka, tertarik dengan pertunjukan yang tak terduga. Saat giliran trik pertama, Abu Nawas meminta Ali untuk menyembunyikan sesuatu di balik punggungnya. "Sekarang, perhatikan dengan seksama," kata Abu Nawas dengan serius kepada penonton, sementara Ali menyembunyikan benda tersebut dengan canggung. Ketika trik pertama berhasil dilakukan dengan sukses palsu, Abu Nawas dan Ali saling berpandangan dengan senyum kemenangan. Mereka melanjutkan pertunjukan dengan antusiasme palsu, membuat penonton tertawa dan terhibur dengan trik-trik yang lucu. Setelah pertunjukan selesai, Ali berkata kepada Abu Nawas sambil tertawa, "Itu adalah trik sulap palsu terbaik yang pernah aku lihat, Abu Nawas. Kita benar-benar membuat penonton terkesan dengan keajaiban palsu kita." Abu Nawas tersenyum lebar, "Tentu saja, Ali. Kita adalah duo sulap paling hebat di kota ini." Tiba-tiba, ketika Abu Nawas dan Ali sedang bersenang-senang dengan keberhasilan pertunjukan palsu mereka, datanglah seorang pria tua dengan wajah serius. "Pardon me, tapi trik sulap kalian sebenarnya sangat buruk," ucapnya dengan tegas. Abu Nawas dan Ali terkejut. "Maaf, Pak. Kami hanya berusaha menghibur orang-orang," ucap Ali dengan canggung. "Pertunjukan kalian mungkin lucu, tetapi tidak ada keajaiban yang sesungguhnya di dalamnya," kata pria tua itu dengan bijaksana. Mendengar kata-kata itu, Abu Nawas memandang Ali dengan malu. "Mungkin kita berdua harus belajar lebih banyak tentang sulap sebelum mencoba lagi," ucapnya dengan rendah hati. Ali mengangguk setuju. "Iya, Abu Nawas. Kita harus belajar membuat trik yang lebih nyata dan menghibur." Pria tua itu tersenyum. "Kalian berdua memiliki semangat yang baik. Aku akan mengajari kalian trik-trik sulap yang benar, jika kalian bersedia untuk belajar dengan sungguh-sungguh." Abu Nawas dan Ali berseri-seri. Mereka merasa bersyukur atas kesempatan untuk belajar dari seorang ahli sulap yang sebenarnya.
Dari sinilah petualangan baru Abu Nawas dan Ali dimulai, bukan lagi sebagai penipu sulap palsu, tetapi sebagai murid yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh untuk menjadi penyihir sejati. Dengan bimbingan pria tua itu, mereka memulai perjalanan baru dalam dunia sulap yang sesungguhnya, dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu yang baru. Setelah beberapa bulan berlatih di bawah bimbingan pria tua yang bijaksana, Abu Nawas dan Ali akhirnya merasa percaya diri untuk memulai pertunjukan sulap yang sesungguhnya. Mereka kembali ke jalanan yang sama, tetapi kali ini dengan trik-trik sulap yang mereka pelajari dengan sungguh-sungguh. Dengan kostum baru dan raut wajah yang penuh keyakinan, mereka mulai pertunjukan sulap mereka. Trik pertama berhasil dengan gemilang, membuat penonton terkesiap dan bertepuk tangan dengan antusias. Abu Nawas dan Ali saling berpandangan dengan senyum kemenangan, merasa bangga dengan kemajuan mereka. Saat pertunjukan berlanjut, mereka melakukan trik-trik sulap yang semakin menakjubkan dan membuat penonton terpana. Tidak ada lagi keajaiban palsu, tetapi hanya trik-trik sulap yang sesungguhnya membuat mereka berdiri di hadapan penonton dengan bangga. Pada akhir pertunjukan, mereka menerima tepuk tangan meriah dan tepuk tangan yang tulus dari penonton yang terkesan. Abu Nawas dan Ali bertepuk tangan satu sama lain dengan gembira, merasa puas dengan pencapaian mereka. Kemudian, pria tua yang telah menjadi mentor mereka datang menghampiri. "Kalian telah melakukan pekerjaan yang luar biasa," katanya dengan bangga. "Kalian telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan kesungguhan, kalian bisa meraih apapun yang kalian inginkan." Abu Nawas dan Ali tersenyum lebar, merasa bersyukur atas bimbingan dan dukungan dari mentor mereka. Mereka tahu bahwa petualangan mereka sebagai penyihir masih jauh dari selesai, tetapi mereka siap menghadapi tantangan dengan semangat dan keberanian yang baru ditemukan. Dari sinilah Abu Nawas dan Ali memulai babak baru dalam kehidupan mereka, tidak lagi sebagai penipu sulap palsu, tetapi sebagai penyihir yang sejati dan dihormati. Dengan semangat yang baru dan pengetahuan yang mereka peroleh, mereka siap menghadapi segala macam petualangan dan menginspirasi orang lain dengan keajaiban yang sebenarnya. Kisah Abu Nawas dan Ali yang awalnya mencoba-coba menjadi penipu sulap palsu namun akhirnya belajar dan berkembang menjadi penyihir yang sejati memiliki beberapa makna yang bisa diambil. 1. Kerja keras dan kesungguhan. Kisah ini mengajarkan pentingnya kerja keras dan kesungguhan dalam meraih tujuan. Abu Nawas dan Ali awalnya hanya mencoba-coba dengan trik-trik sulap palsu, tetapi ketika mereka benar-benar memutuskan untuk belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh, mereka berhasil mencapai keahlian yang sesungguhnya. 2. Belajar dari mentor. Peran pria tua sebagai mentor menekankan pentingnya memiliki seseorang yang bisa memberikan arahan dan bimbingan dalam mencapai tujuan. Dengan bantuan mentor, Abu Nawas dan Ali dapat belajar dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang lebih berpengalaman. 3. Ketulusan dan keterbukaan untuk belajar. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya untuk menjadi tulus dan terbuka terhadap pembelajaran. Abu Nawas dan Ali tidak malu untuk memulai dari nol dan belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Mereka menerima kritik dengan lapang dada dan bersedia untuk belajar dari orang lain. 4. Pencapaian yang sesungguhnya. Akhir cerita menyoroti pentingnya meraih pencapaian yang sesungguhnya, bukan sekadar pencitraan atau kebohongan. Dengan belajar dan berkembang menjadi penyihir yang sejati, Abu Nawas dan Ali merasa lebih puas dan bangga dengan diri mereka sendiri. Secara keseluruhan, kisah ini mengajarkan nilai-nilai tentang kerja keras, belajar, dan kesungguhan dalam meraih tujuan, serta pentingnya menjadi tulus dan terbuka terhadap pembelajaran dari orang lain.